sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para alim, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian yang berbahagia, marilah sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib bal ajibta wa yaskharun wa idza dhukkiru la yadhkurun. Fastaftihim, maka mintalah fatwa kepada orang-orang musyrik Makkah. Istakhbir kuffar Makkah taqriran aw tawbihan. Mintalah kabar atau mintalah informasi kepada orang kafir Mekah, takriran atau tawbihan. Pertanyaan ini sebagai istifham takriri, menetapkan, artinya jawabannya pasti tidak, jawabannya pasti iya. Takrir itu atau tawbihan, atau ini semacam teguran. Mintalah pada mereka fatwa, ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Apakah mereka orang-orang kafir Mekah itu asyaddu khalqan, lebih hebat penciptaannya, amman khalaqna, atau justru orang yang sudah kami ciptakan. Kata Allah, yang kami ciptakan itu siapa? Minal malaikati, yakni para malaikat, wassamawati, dan langit, wal aradina, dan bumi, wa ma fihima, dan segala yang ada dalam langit dan bumi. Wa fil ityani biman taglibul uqala. Kenapa di sini pakainya man? Pakainya amman khalaqna, ini taglibun lil uqala, karena memang lebih banyak yang berakal atau memenangkan yang berakal. Ayat 100 ayat ke-11. Ini ayat ke-11 dari surah As-Saffat. Surah As-Saffat itu diawali dengan sumpah. Sumpahnya demi malaikat yang berbaris, demi malaikat yang giring awan. Bapak-bapak pernah lihat malaikat giring awan? Itu ada yang giring sebenarnya. Ada yang giring, kadang-kadang sesuai dengan kehendak,
atau kebetulan kehendak Allah ini kebetulan sama dengan kepenginannya pawang. Pawang kebetulan kehendak Allah, iradah Allah kebetulan sama kepenginan pawang. Kadang-kadang digeser tuh, ada yang hajatan digeser awannya, itu ada yang giring malaikat. Allah diawali surat ini oleh Allah dengan bersumpah atas nama malaikat yang menggiring awan, kemudian yang berbaris di langit. Begitu juga orang-orang yang membaca Al-Quran, termasuk kita insyaallah diantaranya yang membaca Al-Quran. Setelah itu dilanjutkan dengan penciptaan langit dan bumi. Di antara makhluk-makhluk Allah itu ada langit, ada bumi. Langit yang sedemikian tingginya, nggak ada tiangnya itu langit, nggak ada tiangnya, nggak ada juga gantungan atau nggak ada penyangganya. Bumi yang demikian besar kelihatannya aja, ini kelihatannya terhampar, kelihatannya aja ini rata, padahal itu bulat. Ini semua adalah penciptaan Allah. Di antara langit dan bumi ada makhluk-makhluk Allah kemarin. Di antara makhluk-makhluk Allah ada malaikat tadi dan juga ada setan. Setan hadirin yang dijelaskan di ayat sebelumnya, itu ada setan-setan yang memang bisa naik ke langit untuk mencuri rahasia-rahasia Allah, mencuri sebagian dari catatan pena atau kolam pena yang ada, yang Allah turunkan kepada malaikat, dari malaikat pembawa arasy, kemudian malaikat bawahnya lagi sampai langit dunia. Ini ada jin yang bisa naik. Kalau kita lihat penciptaan ini, penciptaan jin yang bisa terbang, lebih di atas lagi yaitu penciptaan malaikat. Malaikat justru lebih tinggi lagi. Lebih di atas lagi penciptaan langit dan bumi keseluruhannya. Ini adalah penciptaan, adalah satu perbuatan atau mahakarya Allah. Mahakarya Allah ini sebuah mahakarya, ini adalah sebuah ciptaan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kayak begini, orang-orang kufar Mekah, orang-orang kafir Mekah yang kayak begini, apa nggak mikir? Apa nggak mikir? Artinya nggak mikir, memang mereka itu manusia yang kufur, manusia yang ingkar. Apakah mereka itu lebih hebat penciptaannya dibanding jin? Jangan bandingkan, apalagi dibandingkan dengan yang lain. Apakah manusia yang ingkar itu, yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul, ingkar kepada hari kebangkitan, asal Nabi Muhammad ngajak, dia pasti ngetawain. Mereka yang ingkar itu, apa mereka mikir lebih hebat dibanding penciptaan malaikat? Apakah mereka berpikir mereka lebih hebat dibanding penciptaan langit dan bumi yang sedemikian besar? Sedemikian besar. Di sini oleh Allah ditegur, ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Apakah mereka lebih hebat penciptaannya dibanding makhluk-makhluk Allah yang sedemikian banyak, dan makhluk-makhluk Allah yang sedemikian hebat kemampuannya, melebihi manusia, melebihi orang-orang kafir itu. Ini ayat ke-11 ini Allah menggunakan fastafti. Istafta yastafti itu isim fi'il mudhari, wazannya istaf'ala yastafilu. Allah ada fi'il mudhari wazannya istaf'ala yastafilu, itu artinya minta, artinya tolak. Contoh, ghafara artinya mengampuni. Tapi kalau istaghfara minta ampun. Istaghfara. Saqo artinya menyiram. Kalau istisqa artinya minta siraman atau minta hujan. Kalau memilih misalnya ikhtara, milih, istikharah minta pilihan. Jadi kalau ada istafta yastafti ini artinya minta. Dari fatwa, mintalah fatwa. Ayat ini diawali dengan fastaftihim, mintalah fatwa kepada orang-orang kafir Mekah. Artinya minta fatwa ini nanya, cuma jawabannya jangan ngasal gitu. Namanya fatwa, hadirin, namanya fatwa itu kalau orang mengeluarkan fatwa itu pasti jawabannya adalah jawaban yang berdasarkan pemikiran. Kebiasaan orang-orang kafir Mekah, kebiasaan orang-orang musyrik, kalau ditanya atau diajak berdiskusi oleh Nabi Muhammad, jawabnya ngasal. Jawabnya asal-asalan aja. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Ya Allah. Ngapa nyembah Tuhan banyak? Ya karena urusan banyak Muhammad, jadi Tuhannya banyak. Begitu aja dia, nggak pakai mikir, ngasal ucapannya. Oleh karenanya di sini minta fatwa kepada mereka Muhammad, maksudnya minta jawaban yang benar.
Minta jawaban yang benar. Siapa yang lebih hebat? Apakah malaikat yang Allah ciptakan atau mereka? Siapa yang lebih hebat? Apakah langit yang Allah ciptakan atau mereka orang-orang kafir ini? Siapa yang lebih hebat? Apakah mereka orang-orang kafir atau makhluk-makhluk Allah yang lain, jin yang bisa menembus langit dan bumi? Siapa yang lebih hebat? Ini pertanyaan teguran sebenarnya. Jadi nggak ada jawabannya, nggak perlu dijawab. Pasti kalau udah begini, kalau sudah dikatakan seperti ini pertanyaannya, maka jawabannya tentu ciptaan Allah yang lain itu lebih hebat. Ciptaan Allah yang lain itu lebih dahsyat atau lebih menakjubkan. Kalau sudah begitu, harusnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada hari kebangkitan, yang ingkar kepada hari di mana kita nanti dimintai pertanggungjawaban, orang-orang yang ingkar ini harusnya sadar bahwa Allah mampu. Allah sangat mampu, qadir. Allah sangat mampu untuk membangkitkan makhluk setelah matinya. Orang langit aja yang menakjubkan Allah bisa bikin, begitu juga malaikat, makhluk yang nggak pernah aus, nggak pernah capek, yang nggak pernah tidur, itu Allah bisa menakjubkan. Apalagi cuma sekedar membangkitkan manusia dan jin nanti di hari kiamat, sangat mudah oleh Allah. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Kalau tadi disebutkan oleh Imam Jalalain banyak penciptaan Allah yang lebih hebat, yang lebih dahsyat atau yang lebih menakjubkan, malaikat, langit, bumi seisinya, maka sesungguhnya inna khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka, ciptakan orang-orang kafir dan menciptakan manusia, ay aslahum, maksudnya menciptakan asal mereka, Adama, yaitu Nabi Adam, min tinin lazib, dari tanah liat. Liat itu lengket, lazimin yulsoku bil yadi. Ini adalah yang lazim atau yang tetap, yulsoku bil yadi, yang ditempelkan di tangan dengan tangan. Al maknanya inna khalqahum dhaifun. Sesungguhnya penciptaan manusia, penciptaan orang-orang kafir itu dhaifun, sangat lemah. Fala yatakabbaru, maka hendaklah mereka tidak boleh takabur, biinkarin nabiyyi, dengan mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal qur'ani, dan mengingkari Quran, al muaddi ila halakihim, yang bisa mendatangkan kehancuran mereka, al yasiri, yang sangat mudah. Setelah disinggung tadi, amman asyaddu khalqan amman khalaqna, siapa yang lebih hebat, kalian atau malaikat? Kata Allah, sesungguhnya kalian kami ciptakan dari tanah. Maksudnya yang diciptakan dari tanah itu adalah asal kalian atau asal kita manusia. Asal kita Nabi Adam. Nabi Adam dibuat dari tanah. Tanahnya tinin lazib, tanah liat. Ini menunjukkan yang namanya tanahnya tanah liat, lengket Pak. Lengket, kemana-mana lengket. Artinya nggak bakal bisa berbentuk, nggak bakal bisa memiliki satu pondasi kecuali digabungkan satu sama lain. Saking lemahnya itu. Tanah liat kalau nggak ada airnya, ketiup angin ya hilang begitu aja. Tapi butuh bantuan air, butuh bantuan air, dan harus menyangga atau harus ditempelkan satu bagian dengan bagian lain. Jadi sangat lemah. Penciptaan manusia itu sangat lemah. Dari apa? Dari tanah. Maksudnya di sini Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Tanah itu tempat yang rendah. Semua-muanya kembali ke tanah. Kita ngeludah baliknya kemana Pak? Baliknya ke tanah juga, tanah. Emang ada yang ngeludah ke langit? Sekali-kali ngeludah ke langit, coba balik lagi pasti ke tanah. Kita buang air ke tanah juga. Kita buang sampah balik ke tanah. Tanah emang tempatnya tempat yang rendah. Manusia bukan tempatnya sombong. Kenapa? Karena penciptaannya saja dari penciptaan yang sangat rendah, min tinil lazib, dari penciptaannya sangat rendah. Ini untuk teguran, untuk menegur orang-orang kafir Mekah, untuk menegur orang-orang musyrik yang merasa bahwa nggak mungkin ada kebangkitan, mati ya udah mati aja Muhammad, kata orang-orang kafir. Yang namanya mati ya udah selesai, kehidupan di dunia ini nggak ada kehidupan lagi. Orang-orang musyrik Mekah tuh, pendapat mereka menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan.
Di sini ditegur oleh Allah bahwasannya sangat mudah untuk membangkitkan, sangat mudah untuk membuat penciptaan yang sifatnya rendah seperti manusia itu sangat mudah. Allah memiliki ciptaan-ciptaan yang lebih menakjubkan, langit, malaikat, jin dan lain sebagainya. Ini manusia ini sangat mudah untuk Allah ciptakan. Karena semua sangat mudah, gampang bagi Allah, maka jangan ingkar kepada Nabi Muhammad, jangan ingkar kepada Al-Quran. Kalau ingkar kepada Al-Quran, maka akan mendatangkan kerusakan atau kebinasaan mereka. Ini adalah ajakan demi ajakan, ajakan demi ajakan kepada orang-orang kafir Quraisy dari Nabi Muhammad. Melalui Al-Quran ini Nabi Muhammad mengajak supaya orang-orang kafir Quraisy itu mikir, supaya orang-orang musyrik yang menyatakan bahwa hidup cuma di dunia ini, supaya mereka merenungkan apa ajakan Al-Quran, merenungkan perkataan Nabi Muhammad. Bal ajibta wa yaskharun, bal lil intiqal min gharadin ila akhar. Bal di sini, huruf atau bal di sini faidahnya adalah faidah intiqal, artinya untuk memalingkan dari satu tujuan kepada yang lain. Wa huwa al ikhbaru bihalihi wa halihim, maksudnya adalah memberikan kabar tentang keadaan Nabi Muhammad dan keadaan mereka. Ajibta, engkau heran, bi fathit ta'i khitaban di Muhammadin, khitaban lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca wajibta ay min takdzibihim iyyaka, engkau heran dengan mendustakannya orang-orang kafir terhadapmu. Wahum yashurun, dan mereka juga mentertawakan, min ta'ajjubika, dari keherananmu. Wa idza dzukiru ay wu'idhu bil Qur'an, ketika diberikan peringatan mereka orang-orang kafir dengan Al-Qur'an, la yadhkurun, mereka tidak bisa mengambil pelajaran, la yatta'idun, mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Orang-orang kafir Mekah saat itu, orang-orang musyrik Mekah saat itu mengingkari Nabi Muhammad. Satu posisi namanya intikal. Intikal itu artinya pindah dari satu tema ke tema lain. Saya ulang tema yang barusan, tema yang sebelumnya. Tema yang sebelumnya Allah negor, orang-orang musyrik Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya ditegur orang-orang musyrik Mekah. Emang kalian lebih hebat, lebih menakjubkan penciptaan kalian dari tanah, bandingkan dengan makhlukku yang lain, kata Allah. Nah, selesai itu tema itu, baru pindah tema, wahai Muhammad, engkau heran dengan dustanya mereka, engkau heran dengan ingkarnya mereka, sedangkan mereka orang-orang kafir marah tertawa ketika engkau merasa keheranan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini bisa dipahami dari perbedaan alam pikiran atau perbedaan pandangan. Orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir saat itu merasa bahwa kebangkitan itu mustahil, bahwa mati hidup lagi mustahil menurut orang-orang kafir. Tapi Nabi Muhammad itu menunjukkan itu bukan mustahil, tapi itu mungkin. Itu adalah sesuatu yang sifatnya jaiz atau mungkin. Karena perbedaan pola pikir ini, maka Nabi Muhammad heran, kok bisa ya mereka ingkar kepada hari kebangkitan. Nabi Muhammad heran benar, ngapa ya kok bisa, kenapa bisa-bisanya dia ingkar kepada hari kebangkitan. Nabi Muhammad heran kepada kelakuan orang-orang kafir seperti ini. Waktu Nabi Muhammad heran, orang-orang kafir malah ketawa. Muhammad itu aneh-aneh aja mikirnya, ditertawain malah Nabi Muhammad, ditertawakan. Muhammad itu aneh saja mikirnya, masa yang udah mati, tulang yang udah kering, udah keropos dibangkitin lagi, masa iya bisa seperti itu. Jadi mereka malah mentertawakan. Ini karena beda penafsiran, karena beda alam pikiran antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Anak SD nih Pak, kalau dibilang sama anak SD, ada itu satu
di Mekkah itu ada yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu dalamnya kosong. Nah, karena kita berada dalam Ka'bah, maka kita bebas sholat kemana aja. Boleh sholat madhep ngetan, madhep ngulon, boleh, karena ada di dalam Ka'bah. Ini untuk kita yang udah ngaji, kita tahu hukumnya seperti itu. Nah, anak SD yang belum tahu, dia pasti akan mentertawakan. Masa sholat madhep mana aja, Pak? Masa iya sholat mah pasti madhepnya madhep ke satu arah. Gak mungkin madhep ke wetan boleh, kulon boleh, gak mungkin madhep ngalor boleh, ngidul boleh, gak mungkin, pasti ke satu arah, Pak. Dia nggak tahu ada tingkat ilmu yang lebih tinggi atau ada pengetahuan yang lebih tinggi. Pengetahuan yang lebih tinggi itu bahwa orang yang ada di dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah sholatnya boleh madhep mana aja, sah hukumnya. Itu pendapat para ulama. Anak SD bilang, mana ada sholat begitu, Pak, madhep mana aja boleh, diketawain kita gitu. Kenapa? Karena anak SD belum tahu, ditertawakan. Kita punya pendapat begitu karena dia belum ngaji, makanya dia belum ngaji, diketawain. Kita yang punya pendapat diketawain. Seperti itu juga Nabi Muhammad sudah tahu, dan Nabi Muhammad melihat langsung bahwa kebangkitan itu sangat bisa dan Allah mampu. Nabi Muhammad yakin dan melihat langsung. Nah, mereka orang-orang kafir ini semacam anak SD tadi, taunya orang lahir, nanti gede jadi bocah, remaja dewasa jadi tua mati dalam lama. Udah nggak hidup lagi sampai sekarang. Buktinya engkong gua nggak ada yang hidup lagi, buyut gua nggak ada yang bangkit lagi sampai sekarang. Taunya segitu doang. Padahal Nabi Muhammad udah tahu dan dikabarkan oleh Allah bahwa nanti ada kebangkitan. Orang-orang kafir ini seperti anak SD tadi yang belum sampai pengetahuannya. Oleh karenanya Nabi Muhammad heran. Kok heran ya? Orang kok nggak akalnya kok pendek banget? Kok akalnya segitu doang? Sama kayak kita anak SD kok segitu doang ngajinya ya. Heran kita. Nah, justru ini anak SD atau orang-orang kafir Mekah ini justru mentertawakan Nabi Muhammad. Muhammad itu ada-ada aja pikirannya begitu. Ini maksud dari bal ajibta wa yashurun. Engkau heran dan mereka ketawa-ketawa. Orang-orang kafir itu tidak bisa mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan yang diberikan oleh Al-Quran. Banyak peringatan-peringatan yang Allah bawakan dalam Al-Quran, dan mereka lihat, mereka saksikan kehancuran kaum Ad, kehancuran kaum Tsamud. Bekas-bekasnya masih ada, bekas-bekas bangunannya itu masih ada. Segitu gagahnya, segitu besarnya kaum Ad dan kaum Tsamud itu mati cuma dengan tiupan angin yang panas. Jadi mereka fidarihim jathimin, nggak bisa keluar dari rumah mereka selama 3 hari. Hari pertama pada merah semua badannya, hari pertama kuning, hari kedua merah kuning pucat, hari kedua merah, hari ketiga hitam, mati semuanya itu orang-orang kaum Ad. Cuma karena angin yang mematikan. Segitu gedenya. Kalau kita kan bangun rumah material ya, kaum Ad mah enggak. Gunung dipahat dibikin kamar, jendelanya juga dipahat juga, dibikin buat jendela. Saking gedenya ini. Bukit-bukit di kisaran antara Hijaz atau Arab sekarang dengan Yaman, dengan Syam, dengan Suriah sekarang, itu ada perkampungan kaum Ad, dan di situ bisa dilihat bahwa bekas-bekas bangunannya itu masih ada. Yang demikian ini Allah hancurkan. Yang demikian ini Allah hancurkan. Mereka diberikan pelajaran, belum lagi cerita-cerita yang mereka kenal tentang cerita Fir'aun yang Allah tenggelamkan. Kalau tahu bahwa Allah itu bisa menyiksa orang-orang yang ingkar, harusnya
orang-orang kafir itu mengambil pelajaran. Tapi mereka tidak bisa mengambil pelajaran, kata Allah. Ketika diberikan nasihat dengan Al-Quran, mereka tidak mengambil pelajaran. Ketika diberikan teguran atau diberikan peringatan, mereka tidak bisa memberikan peringatan. Wa idza ra'au ayatan yastaskhirun wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Wa idza ra'au ayatan, dan ketika orang-orang kafir melihat tanda kekuasaan Allah, mukjizat maksudnya, kan syiqaqil qamari, seperti terbelahnya bulan, yastaskhirun, mereka mentertawakan, yastahziun maksudnya mereka ngece, mereka menghinakan, biha dengan ayat, biha dengan mukjizat tersebut. Wa qalu, mereka berkata, fiha, tentang ayat atau tentang mukjizat tadi, inna hada, in hada maksudnya ma hada, tidaklah ini illa sihrun mubin, kecuali sihir yang nyata. Bayyinun maksudnya sihir yang nyata. Wa qalu, sihir yang nyata, titik, sampai di situ. Dikasih nasihat dengan Al-Quran, ada cerita tentang kaum Ad, cerita tentang kaum Tsamud, cerita tentang umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan, nggak bisa ambil pelajaran orang-orang kafir. Diberikan teguran juga ogah, malah galakan dia kadang-kadang. Kemudian ketika ditunjukkan ayat atau mukjizat oleh Nabi Muhammad, tetap mereka tidak mau ikut iman juga. Dikasih mukjizat seperti Nabi Muhammad membelah bulan, Nabi Muhammad membelah rembulan, ini mereka tetap mentertawakan. Pernah, itu hadis-hadisnya, hadis-hadis sahih, bahwasannya Nabi Muhammad ini pernah belah bulan Lailatul Badr, bulan waktu malam purnamanya, itu kan bulan waktu malam purnamanya, ini pernah dengan izin Allah pernah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini riwayatnya sahih, orang-orang kafir lihat itu. Kemudian oleh Nabi Muhammad setelah dibelah, diletakkan, yang satu ditaruh di Jabal Kubais, yang satu di bukit yang lain. Jadi belahan bulan itu yang satu ada ditaruh sama Nabi Muhammad, jadi begini kira-kira. Bulan dibelah, ditaruh sini, taruh sini. Paroknya taruh di Jabal Kubais, bukit Kubais, paroknya di bukit yang lain lagi. Ini ngelihat orang-orang kafir. Sahabat-sahabat juga ngelihat. Orang-orang kafir ngelihat, tapi tetap aja nggak iman. Tetap aja dia ingkar. Maksudnya itu kejadian-kejadian yang ada dalam mukjizat yang sifatnya itu menakjubkan, itu bukanlah mustahil. Termasuk kebangkitan atau bangunnya orang-orang yang sudah meninggal ribuan tahun ditiup dengan sangkakala nanti, itu bukan mustahil, itu sesuatu yang menakjubkan. Sama menakjubkannya dengan dibelahnya bulan oleh Rasulullah. Yang menakjubkan itu sangat gampang oleh Allah dilakukan, sangat mudah, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu belah bulan, Allah mampu. Allah mampu dengan izinnya Allah mampu mengeluarkan dari jari mulia Nabi Muhammad air. Allah mampu mengeluarkan dari sendokan tangan Nabi Muhammad ini makanan yang gak habis-habis. Ini semua adalah mukjizat, ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang sifatnya ini menakjubkan, bukan mustahil. Tapi apa? Mungkin. Cuma kita takjub, kita heran, sebab itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Sering saya sampaikan, memahami ayat atau mukjizat, termasuk juga memahami hari kebangkitan, itu paling mudah adalah dengan mempetakan pikiran kita. Dalam tauhid itu kita kenal ada yang namanya wajib akli, ada yang lawannya mustahil akli. Wajib akli itu contohnya Tuhan satu, wajib akli. Tuhan pasti satu, Pak. Kalau Tuhan dua namanya capres sama wapres, bukan Tuhan lagi. Kalau tiga namanya pengurus, ada ketua, ada wakil, ada bendahara.
Nah, pengurus ngurusin langit, ngurusin bumi aja bertiga. Artinya sama-sama lemah. Kalau 4, kalau banyak ya berarti sama-sama lemah. Makin banyak makin lemah. Orang ngurusin yang gitu aja pakai organisasi, ngurusin begitu aja pakai rame-rame. Artinya sama-sama lemah. Berarti semuanya Tuhan bukan? Bukan. Semuanya bukan Tuhan. Jadi bagaimana? Tuhan wajib satu, namanya wajib akli, wajib secara akal. Tuhan wajib satu. Kalau lebih dari satu berarti lemah. Kalau lemah berarti bukan Tuhan. Tuhan wajib satu. Ini akal kita, akal sehat kita begitu. Akal sehat kita pasti begitu. Orang-orang kafir diajak untuk berpikir seperti ini nggak nyampe karena akalnya udah nggak sehat. Ya, akalnya udah nggak sehat. Akal yang nggak sehat itu biasanya penyebabnya bisa dari hawa nafsu atau bisa dari keinginan untuk dihormati bisa. Akhirnya nggak mau ikut Nabi Muhammad. Keinginan pengen yang mimpin Arab atau yang mimpin orang-orang Mekah saat itu harusnya dia, bukan Muhammad. Itu namanya keinginan. Bisa juga karena hawa nafsu. Hawa nafsu itu menuruti hawa nafsunya aja. Dilarang sama Nabi Muhammad, dilarang zina, dilarang mabuk-mabukan misalnya, diikutin aja, diikutin. Artinya diikutin, nafsunya diikutin. Nah, ini makin jauh nih dari akal sehat. Nah, yang akalnya jauh dari status sehat, jadi jauh dari sehat akalnya, maka nggak akan bisa menerima seperti wajib akli Tuhan satu. Jadi udah akalnya itu sudah fungsinya sudah tidak normal lagi. Wajib akli lagi diantaranya, termasuknya wajib akli itu yang sering saya contohkan, keseluruhan lebih besar dibanding sebagian. Betul nggak Pak? Keseluruhan lebih besar dibanding sebagian. Itu wajib akli. Mau orang muslim mau non muslim, pasti yang namanya keseluruhan lebih besar dibanding sebagian. Lawannya wajib akli namanya mustahil. Bandingannya ini ada wajib akli, nah ini ada mustahil akli, yang mustahil. Apa itu yang mustahil? Lawannya aja. Tuhan banyak mustahil. Sebagian lebih besar dibanding keseluruhan mustahil. Anak lahir ngeduluin bapaknya mustahil. Jadi wajib gimana? Wajib bapak duluan. Bapak lahir duluin anaknya, wajib. Naik ke bawah mustahil. Wajibnya naik ke atas. Turun ke bawah mustahil. Turun ke atas mustahil. Wajibnya turun ke bawah. Wajib akli, mustahil akli. Nah, di luar itu selain yang dua ini namanya jaiz akli. Kadang-kadang kita sebut sebagai mungkin atau mungkin. Kebangkitan Allah dengan memerintahkan sangkakala, memerintahkan malaikat Israfil untuk niup sangkakala, satu tiupan bangun semuanya. Ini bukan bagian yang mustahil nih, bukan bagian yang kayak naik ke bawah turun ke atas, bukan. Dia bagian yang jaiz, boleh-boleh saja, mungkin saja. Kenapa kok akal kita nggak bisa langsung terima kecuali dengan pikir panjang dulu? Karena kita belum terbiasa gitu aja. Kita nggak biasa, ada trompet, ini bisa bangun semua kan nggak biasa. Paling ada trompet tahun baru, itu juga cuma bisa bangunin bocah doang, bangunin orang yang lagi tidur, nggak bisa bangunin yang udah mati. Kita nggak biasa. Jadi sebutannya bukan mustahil, sebutannya tetap jaiz akli. Cuma karena di luar kebiasaan, maka sebutannya luar biasa gitu aja. Mujizat, kebangkitan, kemudian juga mujizat Nabi Muhammad membelah bulan, dari jemari mulianya keluar air. Ini mujizat-mujizat lain. Nabi Soleh ini bisa mengeluarkan onta dari batu. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Ini semua bukan mustahil. Ini semua jaiz akli. Kenapa kita kudu mikir? Karena kita nggak biasa begitu aja. Kita nggak biasa. Biasanya kita yang namanya air yang nggak bisa dibelah biasanya. Tapi ada yang luar biasa, di luar kebiasaan.
Yang namanya bulan segitu gedenya dan jauhnya yang nggak bisa dibelah. Itu kita agak asing, tapi bukan mustahil. Lalu apa? Lalu itu sesuatu yang sifatnya itu asing buat akal kita dan kita perlu mikir, maka sebutannya tidak biasa. Tidak biasa itu artinya luar biasa. Mukjizat termasuk juga hari kebangkitan ini ada dalam ranah jaiz akli ini. Orang-orang musyrik Quraisy diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk percaya kepada hari kebangkitan. Tetap aja dia ngengkel, tetap aja dia ngengkel. Yang namanya mati mah mati aja. Ditunjukkan oleh Nabi Muhammad mukjizat membelah bulan, tetap mereka menganggap bahwa ini adalah sihir, ini adalah ilusi katanya. Sihir itu apa hadirin? Sihir itu adalah mengelabui mata orang banyak. Mengelabui mata orang banyak. Kalau ada tukang sihir misalnya, dia tali rapia sama dia baca-bacain, kemudian dilempar jadi ular, itu tukang sihir ngelihatnya ya tetap tali. Tukang sihir ngelihatnya ya tetap tali rapia. Atau ini aku misalnya, apa tukang sihir kemudian diubah aku jadi apa? Jadi makhluk misalnya, jadi makhluk jalan-jalan. Dia ngelihatnya aku aja tukang sihir. Terus mata orang yang melihat ini tertipu. Namanya ilusi. Biasanya tukang sihir ini punya kekuatan untuk membuat ilusi atau membuat satu halusinasi orang banyak, supaya orang banyak melihat itu ular padahal tali, melihat orang banyak itu burung padahal botol aqua. Dia ngelihat itu botol aqua. Mujizat dipikir mujizat, orang-orang kafir bilang mujizat itu semacam sihir. Padahal tidak. Nabi Muhammad yang melihat ya memang bulan dibelah. Begitu juga Nabi Isa saat biidznillah famfuhu fihi thairan fayakun thairan biidznillah. Nabi Isa ketika dari tanah dibentuk burung dengan izin Allah, ditiupin terbang. Ya Nabi Isa ngelihatnya bukan tanah, ya burung, memang benar-benar burung. Begitu juga tongkat Nabi Musa. Jadi apa Pak tongkat Nabi Musa? Jadi ular. Nabi Musa takut juga, ya orang ular beneran. Beda sama tukang sihir. Tukang sihir yang ngelihat tali ya tali, tapi mata orang yang melihat tertipu. Nah kalau mujizat enggak, bener-bener jadi. Mujizat bener-bener jadi. Ya tongkatnya Nabi Musa jadi ular, ya Nabi Musa takut juga. Walaupun kata Allah la takhaf innahu la yakhafu yadayyal mursalun. Jangan takut Musa. Namanya utusan itu enggak ada yang takut dengan perlindunganku. Takut juga Nabi Musa. Orang jadi beneran, jadi ular beneran. Laut belah beneran. Bulan dibelah oleh Rasulullah belah beneran. Tapi orang kafir bilang itu masih sihir. Mata kita aja nih yang lagi ini kali. Mata kita yang lagi sliwer, dibaca-bacain kali sama Muhammad, kata orang-orang kafir. Padahal itu nyata-nyata itu adalah mukjizat, dan nyata-nyata itu adalah kekuasaan Allah, benar-benar kekuasaan Allah. Ini diajak semua dengan mukjizat, dengan cerita-cerita Al-Quran, dengan nasihat-nasihat. Nabi Muhammad mengajak orang-orang kafir untuk iman kepada hari kebangkitan, bahwa kalau Allah mampu membuat peristiwa-peristiwa menakjubkan seperti mukjizat, seperti kisah-kisah umat terdahulu, kalau Allah mampu seperti itu, maka Allah mampu untuk melaksanakan hari kebangkitan. Pasti mudah di sisi Allah, tidak ada yang sulit. Pasti Allah mudah untuk melakukan itu semua. Oleh karenanya wahai orang-orang kafir, hendaklah engkau percaya kepada hari kebangkitan. Kalau engkau percaya kepada hari kebangkitan, makanya hidupnya biar benar. Artinya nanti akan ada pertanggungjawaban. Bagaimana hidup biar benar? Ikut Muhammad, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu maksudnya. Diajak orang-orang kafir untuk merenungkan kejadian-kejadian yang menakjubkan ini. Tapi tetap mereka bilang sihir itu. Dan dilanjutkan ini lagi ucapan-ucapan mereka.
Aidza mitsna wa kunna turaban wa 'idhama Aidza mitsna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Aidza mitsna wa kunna turaban, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.